Hmm? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Allah mengizinkan kita untuk melaksanakan webinar dengan tema menjadi orang tua yang kreatif dengan memulai konsep home education. Hari ini kita akan webinar bersama Mbak Olivia Elsa. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Caca dari Albata yang insya Allah akan memandu jalannya webinar hari ini. Oke, baiklah. Mungkin sebelumnya ada yang bertanya-tanya ya. Mbak Elsa ini siapa gitu ya, ada yang pengen kenal gitu mungkin. Jadi Mbak Olivia Elsa ini adalah seorang ibu dari 3 anak ya, insya Allah sama seperti Umi yang join di sini semuanya ya. Seorang ibu dari 3 anak yang beraktivitas sebagai home educator, juga memiliki background pendidikan mengenai Montessori at home. Wah, jadi insya Allah sharing-sharing hari ini sudah bersama orang yang tepat gitu ya. Oke, insya Allah semoga bismillahirrahmanirrahim ya, semoga webinar hari ini berjalan dengan lancar, ilmu yang disampaikan juga bermanfaat, seperti itu. Oke, selanjutnya saya mau menyapa terlebih dahulu nih, di kolom chat ya. Saya mau tahu ini Abi Umi dari mana aja nih, dari kota mana? Sekarang coba iya. Oke, sekarang Abi dan Umi saya minta tolong untuk diketik dulu dari kota mana, nanti di hitungan ketiga kita kirim bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, boleh dikirim. Wow, Surabaya, Gresik, Kalimantan Timur, Tangerang Selatan, Batam. Oh, insya Allah, Bekasi. Wow, banyak banget ya. Lamongan, Batam, Tangerang Selatan, Kalimantan Timur. Masya Allah, kami sekali ya. Sidoarjo, Ustazah. Depok, wah Masya Allah, Tanjung Pinang. Wah, Masya Allah. Yang hadir, Alhamdulillah banyak ini ya. Bogor, Depok, Kalimantan Utara. Wah, ada dari mana lagi? Mungkin dari Aceh, Malang, Klaten. Wah. Ada lagi Pekanbaru, Surabaya, Masya Allah. Ya, ternyata banyak ya dari berbagai kota. Alhamdulillah sudah hadir di webinar kita kali ini. Oke, terima kasih Abi Umi atas tanggapannya. Mungkin langsung aja ini ya, saya sepertinya udah pada nggak sabar untuk berdiskusi ya, mendengarkan langsung dari materi dari Mbak Olivia Elsa. Oke, mungkin saya undang Mbak Olivia Elsa untuk bergabung. Oke, mohon maaf ada kesalahan teknis sepertinya ya. Bagaimana saya undang kembali Ibu Olivia Elsa untuk bergabung bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Mbak Caca, Assalamualaikum. Halo Mbak Elsa, waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Elsa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, sudah siap ya ini sepertinya ya, Mbak Elsa? Ini suara saya terdengar jelas ya Mbak Caca? Alhamdulillah jelas. Atau putus-putus? Alhamdulillah jelas. Oke, mungkin Mbak Elsa saya persilakan untuk memulai materinya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya terima kasih kepada Mbak Caca dan teman-teman dari Albata sudah mengajak saya untuk berbagi pengalaman dan cerita malam ini. Insya Allah saya berbagi pengalaman yang cuma sedikit tapi semoga bermanfaat. Mbak Caca, ini saya izin share screen ya. Ya, silakan Bu Olivia. Sebelumnya kenalan dulu. Tadi sudah disinggung sedikit sama Mbak Caca. Perkenalkan, saya Elsa. Aktivitas saya saat ini, saya tuh menjadi pendamping homeschooling ketiga anak-anak. Yang kebetulan sebenarnya kalau misalnya dibilang baru, saya tuh sangat baru di dunia homeschooling karena anak pertama saya baru masuk ke tahun kedua di fase akademisnya, dan insya Allah tahun ini yang anak kedua menyusul untuk masuk ke fase akademisnya. Jadi sebenarnya masih perlu banyak belajar gitu di masalah home education. Tapi insya Allah semoga sharing hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Insya Allah malam ini kita akan bahas beberapa hal tentang home education. Yang pertama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan home education? Lalu, mengapa kita harus menerapkan home education itu? Yang ketiga, kapan kita bisa memulai? Dan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di rumah? Jadi apa yang dimaksud dengan home education? Kalau kita merujuk pada dua kata yang menjadi judulnya, yaitu home education, berarti akan ada dua makna yang bisa dijabarkan, yaitu pendidikan dan rumah. Yang dimaksud pendidikan di sini itu adalah usaha kita yang secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak-anak secara aktif bisa mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang nanti mereka perlukan dalam bermasyarakat ataupun untuk dirinya sendiri. Di mana hakikat pendidikan yang harus kita selalu ingat adalah menjadikan anak-anak itu orang yang beradab karena ilmu yang dimiliki, seperti halnya padi yang semakin penuh, dia akan semakin merunduk. Jadi kalau misalnya di dalam ajaran Islam seperti kita ketahui bersama, kalau target pendidikan itu bukan hanya akan melahirkan orang-orang yang pintar saja gitu, tapi kita berharap semoga dari pendidikan yang kita lakukan ini akan lahir manusia-manusia yang berakhlak mulia, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan menjadi manusia yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Lalu untuk poin yang kedua, yang dimaksud dengan rumah di sini adalah keluarga, di mana keluarga itu adalah unit sosial terkecil yang pertama kali ditemukan oleh anak-anak. Jadi di dalamnya akan ada interaksi antara orang tua dan anak-anak yang akan membawa mereka pada perubahan-perubahan tertentu sesuai dengan value yang orang tua usung tadi, sesuai dengan visi misi dari keluarga tersebut. Jadi kalau disimpulkan, home education itu adalah pendidikan rumah yang sebenarnya itu sudah ada sejak zaman dahulu, di mana keluarga maupun keluarga dari yang terkecil, unit terkecil, sampai keluarga besar, ayah, bunda, umi, abi, kakek, nenek, paman, bibi, dan lainnya, itu semua terlibat dalam mendidik anak-anak dan generasi penerusnya. Selanjutnya, kenapa sih kita harus menerapkan home education gitu? Seperti yang kita sebutkan di awal tadi, pendidikan anak itu berawal dari rumah. Jadi karena keluarga adalah lingkungan terkecil dan sebenarnya home education itu bukan sebuah pilihan gitu, tapi menurut saya home education itu adalah kewajiban. Mau anak itu bersekolah secara formal ataupun tidak, homeschooling ataupun tidak, itu tidak mengurangi kewajiban keluarga. Yang dimaksud di sini adalah orang tua untuk mendidik anak-anak itu sendiri. Yang kedua, home education itu bukan memindahkan kurikulum sekolah ke rumah. Jadi kita bukan menyulap rumah sebagai sekolah, tapi kita lebih merancang kurikulum pembelajaran kita sendiri sesuai dengan keunikan dan nilai-nilai keluarga yang akan kita jadikan tujuan gitu, serta mengikuti fitrah anak-anak yang ada di dalam keluarga, dan tidak lupa kita pandu dengan Al-Quran sebagai panduan kita semua.
Yang ketiga, perlu diingat bahwa home education itu adalah pendidikan yang utama. Jadi meskipun anak-anak sekolah ikut les ataupun di tempat yang lainnya, itu adalah hanya sebuah partner, pilihan ataupun pelengkap. Tapi yang utama pendidikan tetap berawal dari rumah, tetap pendidikan yang diberikan dari orang tua untuk anak-anak. Kemudian yang keempat, itu home education itu bukan too much teaching, tapi much inspiring. Nah, ini yang sering kali kita lupa. Jadi kita terlalu banyak memberikan sesuatu ke anak-anak gitu. Kita terlalu sibuk untuk memberikan semuanya, padahal peran yang lebih penting di home education itu adalah mendampingi anak-anak. Jadi tugas orang tua itu bukan hanya banyak mengajar dengan pengetahuan, tapi sebenarnya kita itu lebih ke membersamai anak untuk belajar bersama. Dari situ kita bisa memantik ide-ide dari mereka sehingga kita tuh tidak mematikan gairah belajar mereka gitu. Jadi kita tidak terlalu, istilahnya itu kalau bahasa yang sering kita dengar tuh nggak nyekokin anak-anak gitu. Kita sering-sering membuka ruang diskusi, kemudian memantik ide-ide dari mereka, karena pendidikan itu tidak hanya satu arah, tetapi kita membuka dua arah gitu di antara orang tua dan anak. Lalu yang terakhir, kenapa kita harus menerapkan home education? Karena sebenarnya home education itu bukan hanya sekedar pengasuhan, bukan hanya sekedar parenting, tapi sebenarnya tuh kita menjalani peran orang tua di mana kita bertumbuh bersama anak-anak gitu. Ketika anak-anak belajar, kita pun belajar. Malah kadang-kadang tuh di proses perjalanan membersamai anak-anak, kita itu banyak belajar dari mereka. Jadi kita itu akan memaknai pendidikan secara menyeluruh karena kita tumbuh bersama mereka. Gitu kira-kira. Pertanyaan ini juga paling sering muncul nih. Jadi kapan kita harus memulai home education? Nah, kalau kita merujuk dari pengertian yang sudah dibahas sebelumnya, sebenarnya home education itu bisa kita mulai sejak usia dini gitu. Sejak anak dalam kandungan kita sudah bisa memulai untuk melakukan home education. Sampai nanti mereka akil balik. Karena home education itu tujuan utamanya merawat dan menumbuhkan semua aspek fitrah di dalam diri anak sehingga nanti ketika mereka mulai masuk ke akil balik, mereka sudah mampu memikul beban syariat secara mandiri karena mereka sudah punya ilmu. Insya Allah itu tujuan yang paling diharapkan gitu. Selanjutnya peran dan tanggung jawab orang tua di home education ini apa? Nah, perannya itu sebenarnya kita sudah tahu semua. Yang pertama, memenuhi kebutuhan fisik. Nah, kalau kebutuhan fisik kan kita sudah sama-sama tahu ya, kayak memberi makanan yang bergizi, memantau tumbuh kembang anak-anak, milestone setiap anak-anak tiap tahun, tiap bulan kita pantau, memberikan makanan yang baik, gizi yang baik itu. Yang kedua, kita tidak hanya perlu memberikan kebutuhan fisik anak-anak ya, tapi kita juga perlu memenuhi kebutuhan ruh atau jiwa. Nah, kebutuhan ruh ini banyak sekali hal yang bisa dilakukan gitu. Ini seringnya sih lebih banyak ke perkembangan spiritual anak. Tapi selain itu kebutuhan ruh atau makanan untuk ruh anak-anak itu bisa dari bacaan, dari ngobrol dengan mereka, diskusi, berdialog, itu juga makanan untuk jiwa mereka gitu. Dan yang terakhir itu memberikan dan menyediakan pendidikan. Karena peran orang tua dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak itu sangat penting. Ya kembali lagi di awal tadi, karena pendidikan itu awalnya adalah dari rumah. Nah, pendidikan yang dari rumah bisa kita lakukan bertahap, mulai dari kita bisa dari melatihkan kebiasaan-kebiasaan baik, mengajarkan adab dan akhlak kepada anak-anak, kemudian mengajarkan dan melatih disiplin, dan kita menciptakan atmosfer belajar gitu di rumah, agar kembali lagi tujuannya tidak mematikan semangat belajar anak-anak. Nah, sebenarnya kegiatan apa yang bisa dilakukan di rumah? Ini saya mengacu pada checklist indikator Diknas yang mungkin umi-umi di sini semua sudah hatam tentang checklist yang ada di Diknas yang sering digunakan sebagai panduan. Yang pertama itu kegiatannya pada aspek penilaian di moral agama. Ini kegiatan yang biasanya berhubungan erat dengan nilai-nilai agama. Kemudian ada sosial emosi, kegiatan yang bisa membangun kemampuan sosial, emosi, dan kemandirian anak-anak.
ada juga kegiatan bahasa dan seni. Kegiatan ini nanti akan support perkembangan bahasa anak-anak dan memantik kreativitas anak-anak. Lalu ada juga kegiatan kognitif yang membangun kemampuan berpikir anak, fisik dan motorik, kegiatan yang memberikan ruang gerak untuk anak-anak eksplorasi, baik dari untuk motorik kasarnya ataupun motorik halusnya. Nah, setelah kita tahu tadi apa aja kegiatan yang ada di home education yang kita bisa lakukan di rumah, biasanya pertanyaan berikutnya itu yang sering ditanyakan adalah bagaimana cara penyusunan kurikulum dan rencana belajarnya. Nah, sebelum kita bahas caranya, kita bahas dulu apa perbedaannya. Nah, kalau kurikulum ini yang sering ditanyakan juga, sebenarnya kurikulum itu adalah misi dan arah pembelajaran kita. Jadi pencapaian secara umum biasanya dijabarkan secara umum. Dan kita itu sudah tersedia banyak kurikulum yang bisa kita adopsi. Misalnya kurikulum nasional, kurikulum yang based on Montessori, ada IB, Cambridge, Fitra Based Education, dan lain sebagainya. Nah, dari kurikulum yang nanti kita pilih, kita bisa menyusunnya menjadi rencana belajar. Jadi rencana belajar itu adalah breakdown dari kurikulum. Kemudian sifatnya lebih ke arah teknis dan bisa disesuaikan dengan masing-masing anak. Isinya rencana belajar nanti bisa materi, kemudian bagaimana cara kita menyampaikannya, durasi belajarnya, kemudian bagaimana teknik belajarnya, dan evaluasinya. Jadi rencana belajar ini sifatnya nanti lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan yang ada di rumah, kebutuhan anak-anak, sensitive period anak-anak, dan sebagainya. Nah, dalam menyusun lesson plan nanti, ada beberapa prinsip yang tidak boleh kita lewatkan. Yang pertama, lesson plan kita tadi harus sesuai dengan kebutuhan dan tumbuh kembang anak. Jadi kebutuhan dan tumbuh kembang anak ini bisa kita lihat di checklist indikator yang sudah diberikan tadi. Itu sangat membantu sih kalau misalnya kita mau cari, misalnya mau menyusun lesson plan untuk anak umur 2 tahun gitu. Kalau misalnya kita menggunakan checklist indikator, insya Allah itu akan lebih mudah dalam penyusunannya. Yang kedua, memfasilitasi kebutuhan anak secara individu, karena setiap anak itu unik, berbeda, dan istimewa. Nah, ini terjadi kalau misalnya di rumah ada beberapa anak. Kalau kita mau bikin lesson plan, kita harus bikin untuk masing-masing anak, karena kembali lagi kita harus memfasilitasi kebutuhan anak secara individu, karena mereka berbeda. Mungkin kita boleh pakai tema yang sama, tapi lesson plan-nya tetap kita harus bikin 3, karena tentu saja perkembangan mereka akan berbeda. Makanya itulah keuntungannya kita bisa melakukan home education. Kita bisa merancang kurikulum sendiri dan memfasilitasi kebutuhan anak secara individu. Kemudian yang ketiga, membangun jembatan berkesinambungan antara ilmu pengetahuan, spiritual, dan kemampuan. Nah, ini tuh yang sering terjadi fenomena pendidikan saat ini, yaitu ada dikotomi ilmu. Jadi, seringkali kita melihat ilmu tentang pengetahuan itu dipisahkan dengan ilmu spiritual gitu. Jadi ilmu spiritual atau agama itu hanya terkait masalah ibadah misalnya. Jadi misalnya tentang sholat saja gitu. Padahal sebenarnya ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada anak-anak itu erat kaitannya dengan nilai-nilai spiritual kita. Jadi kalau bisa kita harus membangun jembatan antara ilmu pengetahuan dan spiritual. Jadi misalnya kita mau membahas tentang tubuh gitu. Jadi kita nggak lupa untuk menyampaikan menyambungkan antara penciptaan tubuh kita dengan Allah gitu, penciptaan Allah. Insya Allah itu malah akan menumbuhkan rasa cinta anak-anak terhadap Allah gitu. Selanjutnya, memberi ruang untuk anak belajar berkomunikasi. Nah, ini yang udah saya sampaikan di awal. Karena pendidikan di anak itu adalah interaksi antara orang tua dan anak, jadi sebaiknya kita membuka ruang diskusi. Kita nggak hanya satu arah. Anak itu tidak hanya menjadi objek dalam pendidikan, tapi mereka juga harus menjadi subjek. Jadi kita nggak pakai teori yang zaman dulu gitu. Pokoknya gini deh jawabannya gitu. Tapi kita memberi ruang untuk mereka berdiskusi bersama. Itu yang nantinya akan lebih banyak memantik ide-ide anak-anak gitu. Yang selanjutnya,
yaitu membuat rencana belajar yang kaya dan holistik. Ini juga sama seperti yang ada di atas tadi. Jadi kurikulum yang kaya itu maksudnya isinya itu maaf tadi ke unmute sepertinya. Saya ulangi, jadi membuat rencana belajar yang kaya dan holistik tadi maksudnya kaya di sini adalah misalnya kita akan membahas satu tema itu dengan berbagai aspek penilaian yang sudah dibahas di atas tadi. Jadi dari satu tema, insya Allah itu anak-anak akan mendapat banyak ide. Jadi kita berusaha untuk memantik, menggali ide-ide dari anak sebanyak mungkin gitu. Kemudian support anak untuk membangun hubungan dengan sekitar. Ini juga penting. Yang paling penting untuk anak usia dini misalnya, kita membangun hubungan dengan sekitar itu sering-sering mengajak mereka ke alam. Jadi mereka tahu posisi mereka sebagai manusia gitu, melihat alam. Oh, jadi saya itu di sini sebagai manusia itu berhubungan dengan banyak hal, misalnya orang lain, hewan-hewan, tumbuhan yang ada di sekitar gitu. Jadi kalau bisa kita juga support untuk membangun hubungan itu. Yang terakhir, memberi ruang untuk anak-anak belajar dari mana saja. Nah, ini kita posisi peran kita sebagai fasilitator, yaitu memberi ruang untuk anak-anak belajar. Mereka boleh belajar dari mana aja, kita yang mengobservasi apa yang sedang mereka butuhkan, apa yang sedang mereka minati, jadi kita fasilitasi agar mereka bisa belajar tentang hal itu. Selanjutnya, timeline penyusunan lesson plan. Ini mungkin sedikit sudah dijelaskan di awal tadi. Yang pertama, kita tulis dulu standar yang akan dicapai. Sekarang nggak perlu repot-repot mau nulis, kita bisa ambil langsung dari dari checklist indikator. Misalnya, ini di yang kognitif, ini untuk usia 5-6 tahun. Misalnya indikatornya bisa mengelompokkan benda dengan berbagai cara yang diketahui anak-anak. Misalnya menurut warna, bentuk, ukuran, dan jenis. Nah, checklist ini kita tulis dulu yang mana yang akan kita berikan kepada anak. Kalau bisa, indikatornya itu berurutan. Jadi kompetensi yang akan diajarkan kepada anak-anak itu runut gitu. Nanti setelah kita tulis, kita bisa kumpulkan ide dan tema bermain. Nah, untuk lesson plan dengan pendekatan tematik, teman Umi nanti di sini bisa mengamati minat anak-anak. Misalnya mereka saat ini sedang suka banget sama kendaraan gitu. Berarti kita bisa ambil tema kendaraan, lalu kita kumpulkan ide-ide bermain yang terkait dengan tema tersebut dengan berbagai aktivitas yang sesuai, misalnya kognitif apa, bahasa apa gitu. Nah, sekarang sudah sangat mudah, alhamdulillah kita bisa menemukan banyak bermain di berbagai platform, misalnya di Instagram, di Pinterest, lalu kita kelompokkan ke masing-masing area belajar. Contohnya ini, kebanyakan anak-anak tuh suka banget sama hewan. Nah, misalnya temanya hewan di dalam Al-Quran. Subtemanya kita ambil hewan lebah. Kemudian di practical life dan seninya dan craftnya kita bikin beberapa contoh permainan seperti ini. Misalnya membuat sensory play, kemudian memindahkan pom-pom ke dalam cetakan, memindahkan air, menggunakan pipet, dan sebagainya. Kemudian bahasa dan sainnya. Misalnya anak-anak kita lagi di fase menyusun kata untuk belajar membaca gitu. Jadi bisa kita mengajak menyusun kata, misalnya kata lebah, terus sarang lebah seperti itu misalnya. Kemudian membaca buku lebah, belajar tentang siklus hidup lebah dan manfaat hewan lebah ini. Kemudian kita jangan lupa kita untuk membangun jembatan antara ilmu pengetahuan dan spiritual, kita belajar di Al-Quran. Surah apa yang terkait dengan lebah. Misalnya kita surat An-Nahl ayat 69. Kita review ini disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Misalnya, kalau mereka masih usia dini bisa kita bacakan, kita bisa read aloud, bisa juga review, bisa juga mereka menarasikan. Yang terakhir ini misalnya contoh matematika. Sama jangan lupa untuk aktivitas fisiknya. Ini contoh untuk membuat weekly plan-nya. Ini sebenarnya contoh aja, tapi sebenarnya nggak ada template baku untuk kita membuat rencana belajar. Ini biasanya tuh kalau saya
Kalau pendekatan tematik misalnya di akhir pekan, di hari Ahad biasanya itu saya anak-anak nggak ada stimulasi apa-apa, tapi saya mempersiapkan materi belajar atau bahan ajar untuk di pekan depan gitu. Misalnya hari Senin itu mau practical life, berarti belajarnya yang tadi sudah disusun di ide mainnya. Kemudian hari Selasa misalnya Quran study, hari Rabunya sains dan bahasa, kemudian selanjutnya seperti itu. Boleh juga misalnya sehari teman-teman lakukan semua diberikan kepada anak-anak tapi dengan short lesson atau tidak terlalu lama gitu. Misalnya seperti itu. Ini tidak ada template baku, fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di rumah, bisa disesuaikan dengan minat dan kesukaan anak-anak pada saat itu. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah urutan kompetensi yang akan diajarkan kepada anak-anak, sebaiknya itu runut. Jadi analoginya itu misalnya anak-anak mau lagi empati. Jadi teksturnya harus tetap urut, misalnya dari bubur yang encer, kemudian bubur saring, tapi isi makanannya itu bebas, boleh hari ini apa, tapi urutan teksturnya harus sesuai usianya, seperti itu kira-kira analoginya. Alhamdulillah, sebenarnya materi saya udah selesai, Mbak. Alhamdulillah Mbak ya. Caca. Ya. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Elsa atas penyampaiannya. Masya Allah, itu tadi penyampaian yang sangat luar biasa, insightful sekali buat kita. Dari sini kita bisa tahu ya bahwa ternyata keluarga itu justru yang memiliki peranan utama dalam pendidikan anak. Benar ya Mbak Elsa ya? Justru yang paling penting ternyata keluarga. Benar. Di samping sekolah atau lembaga pendidikan yang lain yang justru sifatnya sebagai partner itu tadi. Oke, insightful sekali. Terima kasih Mbak Elsa. Sebelum kita masuk nih ke sesi tanya jawab, ini sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya mau minta tolong Umi dan Abi untuk mengisi link untuk evaluasi atau review dari webinar kali ini. Saya kirim linknya ada di Bitly review webinar Albata. Ini saya kirim di chat. Oke. Mungkin bisa sambil diisi linknya untuk review ya, sebagai masukan kita nanti gitu. Oke, sambil menunggu ini mungkin Umi dan Abi lagi mengisi, Caca mau sedikit info ini Mbak Elsa dan Umi-Umi yang sudah hadir Umi dan Abi yang sudah hadir di webinar kali ini. Kalau misalkan Umi dan Abi ini sekarang lagi mencari solusi untuk di mana ya tempat mengaji anak gitu yang kira-kira bagus gitu ya. Insya Allah kita Albata bisa jadi solusi nih untuk Umi dan Abi yang lagi ingin mencari tempat belajar mengaji untuk anak yang bisa belajar satu dari rumah ya. Metodenya asyik, kita juga menggunakan metode yang tadi udah sempat disinggung sedikit sama Mbak Elsa, Montessori ya. Metodenya asik, fun learning, dengan proses belajar yang seluruhnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Umi dan Abi bisa daftarkan anak-anak Albata. Kita ada beberapa kelas, ada pendidikan non formal kita, itu di toddler class, nah, ada 1-3 tahun nih. 1-3 tahun sudah bisa mulai belajar nih di Albata, di toddler class-nya. Untuk TPQ Kids, nah TPQ Kids ini untuk anak usia 3-7 tahun. Ada juga TPQ Teens untuk anak usia 7-13 tahun. Nah, selain pendidikan non formal, Albata juga punya pendidikan formal, yaitu di Albata Kindergarten. Nah, ini untuk anak usia 3-6 tahun. Nah, jadi buat Umi dan Abi nih yang lagi cari di mana ya tempat mengaji yang cocok nih, yang seru buat anak saya, bisa langsung didaftarkan ke Albata. Begitu. Oke, mungkin Mbak Elsa kita langsung aja ya ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya ini kita sharing-sharing aja ya Mbak Elsa ya. Oke. Ya, boleh Mbak Caca. Bismillah, saya coba ini pertanyaan pertama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Putri, mau bertanya Om, anak saya laki-laki usia 2,5 tahun. Sudah aktif. Oke. Saya sempat melakukan tes screening tumbuh kembang.
Dalam kesimpulannya ternyata ada gangguan interaksi. Oke, bagaimanakah cara melatih fokus anak? Mungkin ada pengalaman. Oke, mungkin inti dari pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya untuk melatih fokus anak nih? Usianya sekarang 2,5 tahun. Gimana? Mungkin Mbak Elsa ada ini tips-tips gitu. Anak-anak kan biasanya gitu ya rawan sama distraction gitu. Boleh mungkin Mbak Elsa? Benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Coba aku jawab ya Mbak Caca. Ya. Kalau untuk detail misalnya ada yang berbeda, itu memang harus sama ahlinya ya Mbak Caca. Ini saya tips yang saya alami aja gitu. Sebenarnya kalau misalnya anak umur di bawah, maksudnya umur masih di bawah 3 tahun, itu emang fokusnya tidak terlalu panjang kan, karena pasti mereka masih asik bergerak ke sana dan kemari gitu. Tapi cara yang bisa memperpanjang fokusnya itu ada beberapa hal nih yang saya coba kemarin dengan anak-anak. Itu yang pertama itu membacakan buku gitu Mbak Caca. Jadi membacakan buku pun itu di awal-awal mungkin baru 1 lembar mereka udah lari-lari ke sana sini, udah mau ambil aja bukunya atau enggak udah dibolak-balik. Tapi pelan-pelan dirutinkan baca buku sehari 5 menit aja gitu. Lama-lama mereka lama-lama bertambah fokusnya yang dari cuma 1 lembar, besok dicoba lagi, oh 2 lembar dia bisa dengerin gitu sampai habis. Lama-lama 1 buku bisa habis. Meskipun sebenarnya membacakan anak-anak buku itu enggak harus habis 1 buku gitu, tapi memanfaatkan momen bersama anak-anak. Jadi yang pertama itu bisa dilakukan sering-sering membacakan dia buku gitu, mengurangi screen time-nya dan ngajakin anak-anak untuk berkegiatan yang berhubungan dengan practical life. Itu membantu banget sih. Jadi saya merasakan tuh ketika kakak sekarang ini anak saya yang pertama kan udah masuk ke belajar struktural gitu. Jadi fokusnya itu saya melihat lebih panjang karena mungkin itu ada tabungan EPL yang dulu saya lakukan gitu Mbak Caca. Jadi saya melihatnya, oh mungkin ada dulu itu seperti menabung gitu. Jadi memperpanjang fokusnya. Misalnya kalau main misalnya ya main yang sederhana-sederhana receh-receh kegiatan sehari-hari, tapi ternyata itu bisa meningkatkan rentang fokusnya gitu kira-kira Mbak Caca yang saya bisa sharingkan. Oke oke. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti bisa disimpulkan ya bahwa salah satu cara yang sudah pernah dicoba sama Mbak Elsa sendiri, yang sebenarnya itu wajar ya kalau misalkan anak-anak usia 2,5 tahun itu belum Hmm. terlalu punya fokus yang panjang begitu ya. Jadi salah satu cara yang bisa Iya dicoba benar. adalah membacakan buku ya. Jadi buku-buku yang Mm-mm. membacakan buku dan mengurangi screen time-nya itu ya terutama. Begitu untuk Iya benar. untuk Bu Putri ya. Oke, insya Allah terjawab. Selanjutnya ini ada dari Bu Adinda. Bismillah untuk tahu urutan kompetensinya dari mana ya, Oke. Urutan kompetensi yang tadi sudah sempat dijelaskan itu mungkin ada urutan patokannya yang utama gitu nggak sih, Mbak Elsa? Kalau kalau misalnya patokan utamanya, kalau misal kita mengacu pada checklist indikator, itu ada dibagi beberapa step oleh Dignas. Jadi mulai dari umur 0 sampai umur 6 tahun itu dikelompokkan gitu. Jadi kita bisa mengacu pada itu. Tapi kalau misalnya kita mengacu pada, misalnya kita mengambil pendekatan kurikulum yang based on Montessori, itu biasanya kan nggak tidak memakai acuan usia gitu, tapi sensitif period anak-anak gitu, yang dimana setiap anak pasti berbeda. Misalnya di usia segini belum mencapai yang itu, atau yang di usia segini dia eh, lebih banyak ke hal yang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mudahnya, kalau mau mengambil urutan kompetensi, bisa lihat di checklist indikator yang sudah di-sharing oleh Dignas gitu Mbak Caca. Di situ udah lengkap banget. Mulai ada 6 aspek penilaian yang bisa dijadikan bahan acuan kita gitu untuk melihat apakah anak-anak sudah bisa. Jadi biasanya tuh saya tuh suka checklist gitu. Misalnya di usia 2 tahun misalnya dia sudah bisa melompat dengan 2 kaki sempurna gitu misalnya. Oh, ternyata adik udah bisa nih. Ya udah dicentang. Kalau misal dia belum bisa, kita carikan stimulasi, misalnya kita ajak main lompat-lompat sampai dia bisa gitu, kira-kira sih saya Mbak Caca yang saya lakukan.
Oke, berarti sebenarnya, urutannya itu ya tergantung patokannya kita dari mana begitu ya? Jadi sumbernya kita dari mana, apakah Heeh, pemberian dari Dignas atau mungkin kalau misalkan ada patokan yang lain seperti, Montessori mungkin bisa dari situ begitu ya? benar benar. Mhm, oke oke. Itu ya mungkin terjawab ya Bu Adinda. Oke, lanjut kita ke Ibu Nurul Hidayah. Oke. Anak saya kurang interest dengan kegiatan painting. Nah, apakah kita tetap fokus aja sama hal-hal yang disukai sama anak seperti main air atau kita bisa tetap ajak anak untuk ngajarin painting? Oke. Usia anak saya 13 bulan. Oke oke oke. Jadi usia anaknya Bu Nurul ini 13 bulan, tapi kurang suka dengan kegiatan painting. Nah, mungkin pertanyaannya, perlu diajarkan biar suka painting atau kita fokus aja nih ke kegiatan-kegiatan lain yang disukain sama anaknya gitu? Oh, ini umur 13 bulan berarti 1 tahun lebih 1 bulan ya Mbak Iya, Caca ya? 1 tahun, heeh, benar. Jadi sebenarnya kita kembali lagi nih, kita melihat sebenarnya kita tujuannya supaya dia suka painting itu apa dulu gitu Mbak Caca. Benar benar. Kalau misalnya tujuannya mau dia suka painting supaya dia misalnya melatih otot tangannya gitu ya, Mhm, untuk memegang krayon, pensil dan lain-lain, berarti nggak harus painting. Misalnya bisa dengan menjepit, kan kita sudah dapat goal yang sama tuh. Nggak harus painting kan. Tapi kalau misal tujuannya Ibu Uminya tadi pengen anaknya bisa gambar, itu beda lagi. Berarti mungkin memang harus konsen ke situ. Tapi kan nggak mungkin kan masih 1 tahun 1 bulan. Mungkin tujuan ibunya untuk stimulasi motorik halusnya. Jadi bisa dialihkan ke kegiatan lain tapi dengan goal yang sama gitu. Kan nggak harus painting. oke oke oke. Misalnya memindahkan pakai tangan dulu itu juga bisa membantu stimulasi motorik halusnya. Misalnya belajar pakai pipet juga bisa. Jadi nggak harus painting sebenarnya Bu gitu. Begitu Mbak Caca kalau menurut saya. Heeh heeh. Benar benar benar. Oke. Jadi 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 semua kegiatan yang goalnya untuk motorik halusnya itu nggak harus painting, tapi kita tetap bisa ngikutin kesukaannya dia apa. Kalau dia suka main air, kata Uminya tadi, mungkin bisa disiasati memindahkan air menggunakan sendok. Itu juga kan memegang sendok juga punya goal motorik yang sama dengan dia misalnya untuk menggambar tadi gitu. baik. Mungkin seperti itu Mbak Caca. Oke, masya Allah Bu. Oke, berarti ya itu tadi ya, tergantung dari tujuannya. Kalau memang tujuannya karena tadi usianya masih 13 bulan ya, mungkin tujuannya lebih ke melatih motoriknya gitu. Kalau memang sukanya Mm-mm. mainan air, mungkin bisa memindahkan air gitu ya, menggenggam gayung gitu. Mm-mm, benar. Oke, jadi bisa jadi Iya benar. kembali Itu lagi ke tujuannya. Kalau misalkan tujuannya memang motorik, oke kita bisa, iya. cari elemen-elemen apa atau, subjek-subjek apa sih yang disukain sama anak kita gitu ya, biar bisa, tercapai tujuannya gitu, yang penting anaknya tetap seneng gitu. Apalagi usianya masih 13 bulan ya, Benar. gitu. Iya, Oke, benar-benar itu. masih selanjutnya dari Bu Imel nih. Bagaimana caranya membagi waktu untuk menerapkan lesson plan antara Kakak dan adiknya? Oh, menarik ini ya. Jadi kalau anaknya udah ada lebih dari satu ini, gimana cara menerapkan lesson plan-nya? Wah, ini cocok sekali ya mungkin ditanyakan ke Mbak Elsa ya. Pasti Iya, sudah sangat benar-benar. berpengalaman ini. Sesuai pengalaman. Iya Jadi iya. kalau di rumah itu saya pernah belajar di rumah inspirasi gitu Mbak Caca. Iya. Jadi ada satu metode yang bisa dipakai untuk misalnya keluarga homeschooler yang anaknya lebih dari satu gitu. Jadi namanya tuh ada project based learning. Jadi kita bikin satu project yang bisa dikerjakan untuk semua anak di rumah, tapi tingkat kompetensinya dibedakan. Misalnya kita mau mengamati tentang serangga gitu, semut deh, mau mengamati semut. Jadi yang dibahas sama-sama semut, tapi tingkat kompetensinya berbeda. Misalnya kalau di tahapan matematika gitu, misalnya si kakak sudah sampai di penjumlahan gitu misalnya. Jadi misalnya kita menjumlahkan semut, tapi si adik masih berhitung angka gitu, masih mengenal angka 1 sampai 10. Berarti untuk adik kita bisa siasati menghitung semutnya aja gitu. Ini ada berapa semut ya, Dek, di sini gitu, dia hitung. Tapi kalau kakak kita jumlahkan semut yang ini ditambah yang ini jadinya berapa ya, Kak gitu. Tapi mereka sama-sama semut yang dikerjakan. Jadi mereka tetap bisa mengerjakan dalam satu waktu dengan tema yang sama, tapi kompetensinya berbeda gitu.
Jadi untuk menyusun lesson plan-nya kita tetap bikin sesuai jumlah anak gitu. Oh, Sesuai ya konsekuensinya karena anaknya banyak jadi tetap bikinnya sesuai karena prinsip penyusunan lesson plan tadi harus memfasilitasi kebutuhan anak secara individu. Tapi temanya boleh sama. Jadi mereka boleh melakukan hal yang sama. Biasanya suka iri soalnya kalau kok kakak belajarnya tentang itu sih kan lebih bagus daripada adik gitu. Adik mau juga gitu. Nah, untuk menghindari hal itu kita bisa menggunakan satu tema gitu, Mbak Caca. Biasanya itu sih uh, homeschool hack yang dilakukan. oke, benar-benar banget, benar banget yang kata Mbak Elsa ya. Emang kalau ternyata kalau misalkan anaknya sudah ada lebih dari satu gitu ya, bisa diterapkan jadi sebuah project ya, walaupun dia pembahasan temanya Mm-mm. sama, cuma kita bedakan level kesulitannya aja gitu. Oke, Iya, oke. benar. Karena kayak tadi sebenarnya udah disinggung sedikit ya sama Mbak Elsa bahwa kalau penyusunan lesson plan itu memang per orang ya, bukan kita buat. Jadi kalau anaknya ada 3 ya lesson plan-nya 3 begitu ya, Mbak Elsa ya? Iya, benar, Mbak. Heeh. Benar, Mbak Caca. Konsekuensi punya anak banyak tuh kayaknya. Oke, jadi insya Allah terjawab tadi ya mengenai itu. Itu kayaknya juga beberapa orang ini pertanyaannya sama ya tentang itu gimana caranya nih kalau kakak sama adiknya belajarnya biar sama. Oke, oke, benar-benar. Tapi biasanya tuh Mbak Caca kalau kita Oke, udah oke. biasanya kita udah nyusun 3, maksudnya udah nyusun 3 lesson plan, tapi tetap pada kenyataannya di waktu dimainkan, si adik tetap aja pengennya ngerjain punya Benar-benar kakak, aja. begitupun sebaliknya. Ya udah nggak apa-apa kita sambil itu hal-hal yang tidak Baik. terduga gitu. Iya benar-benar benar. Oke, oke. Jadi itu ya, jadi kalau misalkan memang adiknya maksa banget nih pengen ikutin kegiatan kakaknya juga nggak masalah gitu ya, yang penting memang masih didampingi gitu ya dan dimaklumi gitu ya. Iya, Misalkan memang adik belum heeh, bener. sampai di tahapnya Iya, kakak. bener. Benar, benar, benar. Bener, bener. Oke, kita lanjut ya, Mbak Elsa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mbak Caca. Bismillah, bagaimana cara? Oke, dari Bu Heni. Bu Elsa izin bertanya bagaimana agar bisa konsisten mendampingi anak bermain dan belajar di rumah. Wah, pertanyaan menarik ini. Bagaimana? Apakah Mbak Elsa itu pertama kali menerapkan ini itu langsung konsistenkah atau ada lika-likunya juga nih? Bahkan sampai sekarang nih Mbak Caca tetap ada lika-likunya. Masya Allah. Jadi apa ya tipsnya konsisten itu sebenarnya yang bikin nggak konsisten tuh salah satunya kalau kita bingung sih, bingung mau ngapain ya gitu, Mhm. bingung main apa ya, maksudnya bingung memberikan stimulasi apa, itu biasanya yang bikin kita jadi akhirnya nggak mulai-mulai. Nah, Oke. kalau menurut saya salah satu cara supaya kita bisa segera mulai itu ya pertama nulis nih, menyusun lesson plan tadi. Iya, iya, benar. Kira-kira nggak sebenarnya tuh kalau misalnya orang kita, misalnya umi-umi di sini membayangkan kok kayaknya susah banget ya nyusun lesson plan tuh ribet gitu. Sebenarnya nggak usah terlalu ribet sih nggak apa-apa. Nanti lama-lama itu nggak perlu disusun kayak ada di kepala aja gitu Mbak Caca kalau misalnya udah kebiasaan. Tapi mungkin untuk pertama bisa ditulis dulu misalnya, oh untuk kakak kayaknya matematikanya belajar ini, adik ini disusun ditulis aja nggak perlu terlalu sistematis nggak apa-apa, yang penting ada bayangan mau ngapain. Nah, itu yang minimal untuk 1 pekan aja. Nanti lama-lama setelah ritmenya terbentuk, insya Allah lama-lama lebih mudah gitu. Emang yang paling susah dari semuanya adalah memulai. Itu yang paling susah Mbak Caca kayaknya. Tapi kalau sudah dimulai, lalu ketemu ritmenya, insya Allah lebih mudah. Kalau misalnya nggak konsisten, di tengah-tengah ada masalah, itu adalah hal yang wajar. Makanya saya menyebutnya itu relatif konsisten, karena kadang nggak konsisten juga, tapi insya Allah, tapi insya Allah berusaha untuk konsisten. Karena di mana-mana memang yang susah kan istiqomah gitu ya Iya, Mbak benar. Caca. Benar. Seperti itu, sepertinya Mbak Caca. Oke, iya ya, saya paham banget ya. Jadi jangankan mengajarkan anak ya, mungkin di dalam semua aspek di kehidupan kita juga mungkin susah ya untuk istiqomah, untuk konsisten gitu. Jadi nggak masalah, Benar. insya Allah kita tetap jalanin aja. Itu tadi salah satu caranya, salah satu ikhtiarnya kita adalah dengan
membuat itu tadi lesson plan-nya itu gitu, biar kita kan kalau misalkan udah dibuat jadwal nih ya, mungkin kita jadinya lebih mudah gitu untuk tahu, "Oh besok aku mau bikin kegiatan apa nih untuk si Kakak, besok mau bikin kegiatan apa nih untuk adik," kayak gitu ya. Jadi mungkin lebih mempermudah gitu, begitu. Bener, Mbak. Nanti selanjutnya kalau misalkan sudah 1 tahun, 2 tahun mungkin ya udah menerapkan home education di rumah, udah kreativitasnya sudah di luar kepala itu tadi ya, kayak yang Mbak Elsa bilang gitu. Jadi udah mungkin Iya. lesson plan-nya udah nggak terlalu tertulis serapi pertama-pertama nih gitu ya, tapi nggak masalah yang penting pendidikan yang penting home education-nya bisa berjalan, gitu sih ya. Iya, bener. Oke, kita lanjut ya Mbak Bener, Elsa. Mbak Caca. Ini ada Bu Heni. Mhm. Bagaimana agar bisa konsisten oke, masih sama yang tadi ya itu. Oke, bagaimana kalau anak tidak tertarik dengan kegiatan yang kita buat nih? Wah, kita udah buat kegiatannya, ternyata anaknya nggak tertarik ya. Bagaimana tuh? Pernah nggak Mbak Elsa mengalami hal yang kayak gitu? Bismillah. Itu sering, Mbak Caca. Jadi Masya Allah. kalau awal-awal itu saya sempat ini sih, sempat agak frustasi ya. Kan udah nyiapin gitu, di akhir pekan udah nyiapin, kok dia nggak mau gitu. Tapi ternyata setelah perjalanan saya mengamati anak-anak, oh nggak maunya mereka terhadap material belajar tuh ternyata ada beberapa hal. Yang pertama, terlalu sulit gitu. Waktu mereka coba, ih kok susah ya gitu. Jadi mereka frustasi sama kayak kita ketemu hal yang kita benar-benar susah nggak pernah tahu tiba-tiba disodorin gitu. Jadi kan males, frustasi. Ya apalagi anak-anak yang konsentrasinya masih rentang konsentrasinya masih pendek. Begitu dikasih hal yang mereka belum bisa, mereka pasti pergi aja gitu ngeloyor, nggak mau deh susah gitu. Itu yang pertama, jadi nggak tertarik. Yang kedua, terlalu mudah. Kalau terlalu mudah pun mereka sekali dicoba, ih kok gampang, udah bosen. Habis itu udah selesai. Jadi memang kayaknya tuh untuk menjadi fasilitator di home education itu kita butuh jadi observer yang baik gitu. Mereka lagi sensitif period apa ya, mereka lagi fasenya apa gitu. Itu yang harus kita perhatikan gitu Mbak Caca. Jadi kalau insya Allah kalau kita ketemu sama hal yang sedang mereka ingin tahu gitu, insya Allah ada lonjakan eksponensial gitu ibaratnya. Jadi kayak misalnya kita nggak ngeh kalau mereka ternyata mereka ada di fase penasaran sama kata dan tulisan gitu. Diem-diem mereka baca sendiri, tapi kita nggak ngeh. Jadi kita nggak fasilitasi. Bayangkan kalau kita memfasilitasi hal itu insya Allah lonjakannya itu akan tinggi gitu. Mereka, loh kok tiba-tiba langsung bisa aja gitu baca. Beda halnya sama mereka belum tertarik dibaca, maksudnya belum ada stimulasi apa-apa, tiba-tiba kita ajakin step baca yang udah melewati beberapa step sebelumnya gitu. Pasti mereka udah frustasi duluan, apa sih kok susah gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau nggak tertarik, nggak apa-apa. Kita simpan aja dulu, kita lihat dulu, kita sodorkan dulu yang lain. Gitu. Kalau misalnya besok kita coba lagi. Kalau misalnya masih nggak tertarik, berarti itu dijadikan bahan evaluasi. Berarti kompetensi yang ini belum pas untuk adik yang sekarang. Kita turunkan dulu levelnya. Kalau ternyata terlalu mudah, berarti kita naikkan sedikit. Seperti itulah kira-kira Mbak Caca. Oh, oke, oke, oke. Berarti intinya itu tadi ya, kalau misalkan ternyata anak-anak itu tidak tertarik karena satu, terlalu sulit, tapi yang kedua juga terlalu mudah gitu ya. Iya benar. Jadi kalau terlalu mudah juga, nggak bagus gitu ya, tapi kalau terlalu sulit juga anak jadi nggak tertarik begitu. Oke, jadi mungkin ini challenge tersendiri ya buat umi-umi di sini ya. Sebenarnya sebenarnya kalau terlalu mudah itu nggak apa-apa Mbak Caca, karena mereka butuh repetisi. Cuma mainnya nggak bisa lama karena mereka udah bisa. Tapi itu disediakan juga nggak apa-apa karena anak-anak kan tetap butuh pengulangan gitu. Iya, iya benar. Tapi mungkin ya seperti itu. Tapi kalau yang lebih susah itu yang bisa diturunkan levelnya gitu. Oke, 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 siap, siap. Itu tadi ya, jadi ini challenging banget, untuk berarti tadi kita nggak bisa hanya mungkin kita ada di satu waktu ketika kita nggak cukup untuk satu ide aja nih untuk home education hari ini gitu ya. Kita mungkin butuh, beberapa alternatif lain gitu ya, barangkali anaknya nggak suka gitu. Jadi, nggak usah terlalu dibawa sedih gitu ya, Umi, ya, mungkin kita bisa evaluasi atau bisa kita tunda, kita pakai, "Oh nanti deh coba dipakai lagi," gitu.
Begitu. Benar. Oke, selanjutnya. Oke. Mbak Caca, ini ada yang masuk ke saya juga nih pertanyaannya. Oh iya, iya. Ada yang direct message. Ada yang direct ke Mbak Elsa juga. Boleh, boleh mungkin Iya. kalau Mbak Elsa mau. Oh, boleh saya bacakan dulu. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ini dari Umi Widya di Gresik gitu. Mau tanya bagaimana mengatur waktunya karena mengingat Mbak Elsa mempunyai 3 anak dan menerapkan home education untuk ketiga anak. Mungkin bisa share pengalamannya. Nah, sebenarnya kalau mengatur waktu ini perjalanan yang lika-liku juga sih Mbak Caca, karena sampai ketemu formulanya itu agak panjang sebenarnya. Jadi kita semua itu sebenarnya sering terjebak sama hal-hal yang bersifat teknis, yaitu kayak jadwal, saklek gitu sama jadwal. Misalnya kita sudah bikin jadwal tapi nggak sesuai sama jadwal, kita jadi kayak kalau nggak insecure kita stres gitu misalnya. Iya, benar. Nah itu sebenarnya yang saya alami juga gitu. Saya udah nyusun jadwal ternyata kok nggak sesuai ya sama jadwal, harusnya jam segini tuh sayang kayak gini kayak gitu. Nah ternyata waktu saya waktu saya coba pikir lagi, ternyata bikin jadwal itu harus yang merdeka gitu. Maksudnya merdeka itu nggak bikin kita jadi ya tadi kayak terkekang malah dengan jadwal. Jadi saya menyiasatinya itu dengan bikin kandang waktu. Mungkin kalau jadwal yang misalnya jam sekian harus ngapain gitu, jam sekian harus ngapain, itu mungkin agak susah untuk semua kegiatan yang dilakukan di rumah gitu. Mengingat semua hal kan dilakukan di rumah, bangun tidur, ngajarin anak, masak, dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa disiasati dengan membuat kandang waktu gitu kalau saya Mbak Caca. Jadi misalnya sebelum subuh itu adalah waktu produktif untuk saya. Itu misalnya saya ngapa-ngapain, misalnya saya baca buku, itu terserah boleh dimanfaatkan untuk apa. Misalnya baca buku, terus menyusun materi belajar anak-anak, atau ngapain mengerjakan sesuatu, tapi nggak usah disambi-sambi. Biasanya kan kalau ibu-ibu suka sebelum subuh, aduh ngapain dulu ya ngapain gitu. Jadi fokus aja, misalnya sejam aja, butuh sejam buat waktu untuk kita sendiri. Kalau bahasanya sih me time, itu terserah mau diisi jadi apa. Misalnya buat baca buku ataupun yang lain. Nah, setelah masuk ke kandang waktu berikutnya, misalnya setelah subuh sampai jam 8 gitu menyiapkan sarapan dan lain-lain, ya udah kita fokus ke hal itu. Nanti jam 8 sampai jam 12 itu nemenin anak-anak main, entah ngapain aja, itu terserah gitu. Boleh ngapain aja tapi fokusnya tetap nemeni anak-anak, baru istirahat. Pokoknya membuat jadwal yang merdeka itu maksudnya mengintegrasikan semua hal yang ada di rumah ke dalam jadwal. Jadi nggak dipisah-pisahin gitu. Misalnya jadwal anak sendiri, jadwal kita sendiri. Tapi kalau bisa digabung, jadi kita kelihatan kan, oh saya butuh waktu segini untuk saya sendiri, waktu segini untuk nemenin anak-anak, waktu segini untuk misalnya evaluasi, atau biasanya kan umi-umi banyak yang ini, banyak yang jualan gitu. Ya udah misalnya jam segini saya butuh waktu segini nih untuk bikin konten jualan saya gitu misalnya. Saya sih biasanya gitu Mbak Caca. Jadi membuat kandang waktu untuk yang salah untuk diri sendiri. Ya tapi syaratnya itu fokus melakukan di kandang waktu itu nggak ngapa-ngapain selain untuk itu gitu. Iya. Jadi kayak waktunya lebih berkualitas sih saya melihatnya. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Wah, Mbak Elsa ini ya, ini insightful banget sih Mbak Elsa buat saya ya. Ini benar banget karena memang ibu-ibu tuh suka terlalu multitasking gitu kan. Kadang-kadang mau Iya masak benar. sambil nyuci gitu ya biasanya. Nah itu ini insightful banget. Memang sebenarnya penting buat kita untuk fokus gitu ya. Memang kalau misalkan kita sudah tentukan, kita sudah buat Mm-mm. rencana 1 jam untuk kegiatan A ya kita lakukan itu sampai selesai gitu ya. Terus yang kedua tadi yang menarik juga, Mm-mm. jangan dipisahkan ya justru kegiatannya orang tua sama kegiatannya anak-anak Iya benar. gitu. Jadi justru dilibatkan aja dalam satu kegiatan gitu ya. Jadi ada satu kegiatan yang utuh yang itu melibatkan semuanya gitu ya, mulai dari Umi, Abi, Iya dan benar. anak-anaknya seperti itu. Oke, Masya Allah itu tadi juga menjawab pertanyaan serupa ya. Ada juga pertanyaan serupa seperti itu. Semoga terjawab. Ini selanjutnya udah ini tadi sepertinya udah sempat dijawab juga ya. Bagaimana untuk membuat desain kurikulum awal dan seterusnya untuk anak yang baru mau setahun? Apakah ada panduan khusus atau mencontoh? Ya itu tadi ya kalau yang seperti yang kita sudah bahas ya, Mm-mm. mungkin kita bisa cari-cari referensi aja ya sebaik-baiknya ya Bu Elsa ya. Kita bisa Iya cari. benar Mbak Caca. Biasanya Mbak Elsa carinya di mana sih? Biasanya tuh paling sering itu
di Pinterest biasanya. Ih, banyak banget di situ. Kayaknya Umi-Umi harus melipir ke sana deh. Di sini rame banget. Tinggal masukin aja misalnya mau aktivitas huruf hijaiyah gitu. Banyak kasih usia udah keluar banyak banget. Dan kebanyakan bisa dibikin sendiri gitu. Insya Allah mudah lah. Iya, iya, Karena alhamdulillah sekarang udah banyak banget platform yang membantu. Instagram juga banyak banget. iya, iya. Di Jadi Instagram aku tinggal juga. comot sama si. Jadi buat umi-umi yang mau mungkin bingung ini kegiatan Montessori hari ini atau kegiatan hari ini mau ngelatih motorik kegiatannya apa, bisa melipir juga ke Instagramnya Albata ya. Di reels-nya kita tuh banyak banget referensi-referensi kegiatan gitu. Oh iya, iya bener Mbak Caca. Aku kemarin juga pas habis scroll Albata, banyak banget langsung ku bintang-bintangin gitu, ku save save save. Banyak Ya, banget. insya Allah ya, semoga bermanfaat ya, Masya Allah. Masya Allah. Oke, kita lanjut. Wah, ini ada lagi nih. Assalamualaikum, mau tanya, bagaimana caranya mengurus rumah dan ngajarin anak-anak? Wah, jika semua kita handle sendiri. Anak saya usia 11 tahun, 9 tahun, 6 tahun, dan baby. Oh, Masya Allah. Ya, sebenarnya Masya pertanyaannya Allah. bagaimana cara mengatur waktunya tadi itu. Mungkin kembali lagi ya Masya tadi Allah. yang sudah kita singgung, ya itu memang Iya. challenge ya. Masya Allah, ini paham Masya banget. Allah. Masya Allah. Konsekuensinya di rumah itu memang rumah berantakan. Jadi kita nggak boleh pasang ekspektasi terlalu tinggi memang Umi. Jadi kalau misalnya ya karena semua digabung jadi satu di situ entah mau main mau ngapain ya kalau rumah berantakan ya sudah tarik Dimaklumi nafas gitu saja. aja coba Caca. Nanti mungkin ada waktunya nggak dibersihin itu nggak apa-apa berarti tandanya anak-anak sehat gitu. Biasanya ya itu tadi seperti yang tadi itu dibikin kandang waktu aja gitu Mbak Caca. Iya, iya, siap, siap, siap. Oke, benar banget ya. Tadi dibuat kandang waktunya tadi. Jadi ketika Mm-mm. memang ketika sudah ada kandang waktunya, insya Allah lebih tertata lah ya begitu. Dan selanjutnya tadi itu benar, jangan Mm-mm. terlalu high expectation gitu ya, jangan terlalu kasih ekspektasi yang tinggi. Karena mungkin itu yang akan melukai kita gitu ya. Bener-bener itu bener banget. Mungkin kita Aduh, Masya justru Allah. malah harus lebih melihat dari point of view yang lain. Oh, kalau rumah berantakan, oh berarti anak-anak sehat, begitu ya. Oke, Masya Allah Iya banget. bener. Bener Mbak Caca. Semoga dimudahkan sama Allah ya Mbak Endang untuk menjalankan kegiatan rumah tangga sekaligus mendidik anak nih. Insya Allah dimudahkan sama Allah. Oke, selanjutnya ada dari Bu Yunita. Assalamualaikum. Kapan waktu yang ideal untuk home education agar anak fokus? Wah, bagus banget pertanyaannya. Bagaimana agar orang tua sabar dalam menemani Waktu. anaknya belajar? Wah, dengan segala keunikannya. Oke, mewakili pertanyaan. Wah itu pertanyaan saya juga. Gimana mungkin bisa sharing, Mbak Eva? Masya Allah. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu yang ideal, home education itu sebenarnya dari awal sih yang saya bilang tadi, nggak apa mulai dari awal sebenarnya kita udah melakukan home education tanpa kita sadari sebenarnya. Waktu umi-umi semua hamil, memperdengarkan ayat suci Al-Quran, itu juga salah satu bagian dari home education sesuai fitrahnya gitu, anak-anak gitu tanpa kita sadari. Tapi mungkin yang dimaksudkan Umi tadi mungkin ke fase belajar yang sudah mulai yang kelihatan seperti dilakukan orang-orang gitu ya. Ya kalau saya pribadi untuk masuk ke home education dengan fase akademis itu bisa mulai dari umur 6 tahun. Di bawah umur 6 tahun itu semua kegiatannya bisa dilakukan dengan fun learning yang kalau mau disusun secara terstruktur, caranya sama seperti yang tadi. Kita lihat checklist indikator, kita breakdown jadi permainan, intinya bermain, intinya seperti itu. Tapi kalau mau masuk ke fase akademis yang lebih serius dalam tanda petik, itu kalau bisa di umur 6 tahun baru mulai. Yang ke bawah itu istilahnya ya fun learning yang seperti yang dibahas tadi, yang dicontohkan Albata juga, itu yang sangat bermanfaat untuk anak-anak dan bisa dimulai dari umur berapa aja tergantung dari Umi Abi mau menyiapkannya mulai kapan gitu. Jadi nggak ada waktu yang oh ini kayaknya umur setahun nih harus udah mulai belajar ini gitu. Sebenarnya kalau untuk anak di bawah 6 tahun itu terserah sih maksudnya karena fun learning karena mereka mereka bermain itu belajar gitu Mbak Caca. Jadi sebenarnya kita ngelihat mereka bermain oh mereka bermain itu pasti ada hal yang mereka pelajari dari permainan mereka. Karena untuk anak-anak itu bermain adalah bekerja, bermain adalah belajar, gitu kira-kira Mbak Caca.
Oke. Kalau jamnya nih, ada nggak sih sebenarnya jam yang kira-kira, oh anak-anak fokus nih jam segini gitu, ada nggak ya Mbak Elsa? Ya, kalau jam itu saya pernah ikut kajian di KRLAN. Jadi jam yang disarankan untuk anak-anak belajar tuh kalau bisa di pagi hari karena ya kita sama ya kalau pagi hari tuh kita kayak fresh gitu, Iya. kayak segar. Biasanya habis sarapan diajakin belajar tuh masih segar. Kalau untuk anak-anak usia dini itu kalau bisa ini tuntaskan, maksudnya apa? Habiskan dulu energinya, maksudnya Iya. penuhi, oh bukan habiskan, penuhi dulu kebutuhan geraknya sebelum akhirnya mereka kita ajak misalnya mengaji atau misalnya main yang lebih butuh duduk gitu ya. Iya. Ajakin biarkan mereka menghabiskan energinya di ruang gerak mereka gitu, karena kan mereka butuh gerak kan Mbak Caca. Jadi kalau kita langsung ajak mereka duduk-duduk lama, mereka pasti nggak betah. Iya. Jadi boleh mereka main dulu, main yang butuh gerak banyak, lalu kita ajak main. Biasanya itu lebih fokus sih. Dan kalau bisa di pagi hari, karena kalau di pagi hari itu mereka lebih lebih fresh gitu setelah sarapan biasanya setelah sarapan ajakin itu insya Allah makanya kenapa kalau sekolah-sekolah setelah sarapan biasanya lebih fokus. Iya. Kalau udah agak siang dikit ngantuk, waktu yang main gitu-gitu biasanya Mbak Caca. Oke, oke, oke. Berarti itu tadi ya, yang waktu yang paling tepat itu insya Allah ada di jam pagi-pagi itu ya, seperti jam sekolah lah. Pagi Itu hari. adalah waktu Iya yang benar. jam yang paling baik untuk kita mau ngajak anak beraktivitas apa nih gitu ya. Oke, Iya benar. Masya Allah, insightful sekali. Kita lanjut, ini pertanyaan berikutnya. Oh, ini tadi kan kita membahasnya yang ibunya stay di rumah nih, Mbak Elsa. Ada yang bertanya bagaimana kalau ibunya adalah wanita karir? Bagaimana adakah cara Mhm, mhm. atau tips-tips untuk membagi waktu dengan anak-anak gitu? Oke, gimana tuh, Mbak Elsa? Oh, ini karena saya nggak punya pengalaman banyak tentang itu ya, tapi saya melihat teman saya nih, ada teman yang juga melakukan hal yang sama, tapi dia bekerja gitu. Itu bisa. Jadi kalau misal di rumah si Umi bekerja, lalu di rumah anak-anak bersama misalnya kakek, nenek atau pengasuh, sama seperti yang dilakukan saya tadi. Jadi misalnya di akhir pekan, hari Ahad itu Umi siapkan semua materialnya belajar yang mau disampaikan, lalu sampaikanlah ke yang mendampingi anak-anak gitu. Kalau misalnya masih mau mengejar belajar pagi tadi. Oke. Tapi sebenarnya kalau nggak pagi juga nggak apa-apa. Misalnya nunggu uminya pulang juga boleh. Atau kalau uminya capek misalnya, karena nggak harus, karena tidak ada template baku gitu kan Mbak Caca. Ya, Misalnya mau di akhir pekan pun nggak apa-apa. Karena yang penting itu waktunya berkualitas gitu. Jadi kalau pun mau di akhir pekan aja mainan sama anak-anak, itu juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kalau mau tiap hari pun dititipkan ke pengasuh atau kakek nenek untuk diajarin juga nggak apa-apa. Kalau akhir pekan bersama Umi saja juga nggak apa-apa sebenarnya. mhm, mhm. Ya sebenarnya pada Gitu intinya kira-kira Mbak memang Caca. sebisanya aja gitu ya, yang penting ya jangan ditunda-tunda tapi segera dilakukan. Heeh, benar. Apapun yang kita bisa lakukan sekarang, Heeh. kita coba lakukan sekarang. Mungkin gitu ya Mbak Elsa ya? Iya benar, Oke, benar. semoga Memilih partner juga boleh iya, gitu. iya, iya, benar-benar. Iya, bisa juga memilih partner ya. Mm-mm. Oke, ya semoga itu tadi menjawab ya untuk Ibu Suci, insya Allah semoga dipermudah untuk bisa mendidik anaknya gitu ya, untuk bisa melakukan home education. Mm-mm. Oke, jadi intinya sebenarnya nggak usah terlalu berpatok, tapi gimana sih, kapan sih waktu yang bisa, siapa yang bisa melakukannya juga bebas sebenarnya. Oke, Iya, selanjutnya, oke nih, anak saya usia 2 tahun, bagaimana kalau anak itu susah sekali untuk diajak belajar atau hanya diajak doa bersama dan sholat juga tidak mau? Bagaimana biar dia mau untuk mengikuti ajaran kita? Wah, gimana nih? umur berapa? Umur Bismillah. Umur berapa tadi Mbak Caca? 2 tahun 9 bulan ya? Umur Heeh. 2 tahun 9 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau misalnya yang saya ingat ya, yang saya ingat untuk misalnya penerapan ibadah gitu untuk anak umur 2 tahun, sebenarnya yang kita lakukan itu bukan kayak mengajak mereka, ayo ikut sholat,
gitu. Tapi yang pertama kali kita lakukan itu selain membangun, maksudnya memberikan keteladanan, membangun atmosfer, kita juga kayak lebih dulu membangun kecintaan anak-anak gitu. Jadi sebelum mengajak mereka, ayo ikut sholat, sebenarnya nggak apa-apa kita ajakin, tapi kalau mereka nggak mau, nggak harus kita paksa, karena mereka juga belum masuk ke fase itu. Tapi yang harus jadi fokus kita adalah membangun kecintaan mereka dulu terhadap Allah gitu. Maksudnya kenapa sih kita harus sholat? Adik tahu nggak? Kok ibu tuh sholat terus gitu. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk ibu tuh berterima kasih sama Allah sudah dikasih hari ini sehat gitu. Tiap hari kita tumbuhkan aja kecintaan, misalnya adik mau misalnya mereka pengen apa gitu, minta sama Allah, caranya gimana? Salah satunya dengan sholat. Yang penting itu yang jadi fokus kita bukan mereka harus ikut sholat sekarang gitu, tapi pelan-pelan lebih ke membangun kecintaan mereka. Nanti ketika mereka sudah terbangun kecintaannya terhadap Allah, kita udah membangun mahabbahnya, mereka tuh dengan sukarela mau melakukan sholat. Oh iya udah waktunya sholat gitu, tanpa harus kita paksa. Jadi proses di umur 2 tahun ini, Umi nggak perlu terlalu buru-buru untuk memaksa atau mengajak harus sholat. Mengajak pasti, ayo kita waktunya sholat. Tapi kalau dia misalnya masih nggak masih mau main gitu, ya udah nggak apa-apa. Nanti setelah itu kita kasih tahu lagi, adek gini-gini. Kita pokoknya setiap hari kita tumbuhkan kecintaannya terhadap Allah, bukan menakut-nakuti, ih, adik kalau nggak mau sholat nanti masuk neraka loh gitu. Tapi di usia dini kita lebih baik untuk menumbuhkan kecintaannya gitu, kecintaannya dulu terhadap Allah. Insya Allah nanti eh, mereka dengan sukarela menjalankan sholat karena mereka tahu alasan mereka untuk sholat itu apa gitu, Mbak Caca. Yang kedua tadi pertanyaannya, mudah bosan ya Mbak Caca? Eh, nggak diajak sholat nggak mau, diajak doa juga nggak mau. Itu susah sekali diajak Udah belajar. itu, udah itu aja ya. Oh ya sudah. Oh, Heeh, susah sekali diajak belajar. heeh. Nah, karena mengingat usianya masih umur 2 tahun, susah belajar itu, yang dimaksud susah belajar tuh atau duduk diam belajar gitu. Iya mungkin. Sebenarnya dia belum masuk ke fase belajar yang secara terstruktur gitu. Jadi kalau dia susah belajar, kadang kan kita suka gini ya, nggak sengaja mikir, ini main terus dari tadi nggak belajar-belajar gitu ya kan Mbak Caca. Padahal sebenarnya mereka belum waktunya gitu kayak memasuki fase yang belajar serius. Nanti mereka akan ada waktunya mereka belajar. Belajarnya mereka saat ini, misalnya umur 2 tahun tadi, adalah bermain. Oke. Jadi kalau misalnya kita masih menganggap, ih susah banget sih diajak belajar, ya berarti kita harus masuk ke bermainnya mereka gitu. Misalnya mereka bermain, kita ikut main. Adek, coba hitung deh. Misalnya main Lego. Coba kalau Legonya ini ada berapa kalau disusun. Kalau disusun gini bentuknya berapa, itu kan belajar tapi bermain, mereka nggak akan ngerasa belajar padahal sebenarnya mereka belajar. Tapi kalau kita mikirnya susah banget sih diajak belajar gitu, misalnya ngaji ikro deh, misalnya ngaji ikro umur 2 tahun ngaji ikro, misalnya duduk di depan buku gitu aba gitu kan agak susah. Tapi kalau dijadikan yang menyenangkan misalnya dengan bentuk apa hewan-hewan gitu seperti yang saya lihat di Albata itu kan, mereka nggak menyadari kalau belajar kan seru gitu. Jadi seperti itu sih kira-kira menurut saya, Iya. Mbak Caca. Masya Allah, bener banget. Jadi memang itu yang juga kita di Albata coba terapkan ya, bahwa memang untuk usia 1 sampai 3 tahun itu memang waktunya kita untuk menimbulkan dulu tuh, menumbuhkan dulu kecintaannya dia terhadap Allah gitu. Memang kita harus menumbuhkan dulu, jadi biar tumbuh sendiri sehingga anak ketika kita ajarin, kita ajak mengaji, kita ajak sholat itu akan lebih mudah gitu ya, karena pada prinsipnya itu mereka sudah Mhm, memahami gitu, oh sholat itu untuk ini, oh sholat itu bentuk cinta sama Allah, seperti itu. Jadi insya Allah lebih mudah ya ketika memang rasa cinta sama Allah itu sudah tumbuh seperti itu. Oke, mhm, benar. Masya Allah bagus sekali. Oke, selanjutnya, wah ini pertanyaan agak panjang nih. Saya Anindita, anak saya berusia 8 bulan. Saya mau tanya, saya sudah menyusun STPPA dan tema anak di bawah 1 tahun. Nah, step selanjutnya kan ragam kegiatan. Kadang saya sering bingung untuk membuat ragam kegiatan karena anak saya umurnya di bawah 1 tahun, kadang belum fokus, dan ketika kita udah bikin temanya, dia nggak mood. Oh, ini seperti yang tadi ya, jadi kita sudah bikin kegiatannya, ternyata nggak mood gitu. Terus yang kedua juga, tadi sebenarnya udah sempat kita singgung ya, di mana caranya nyari ragam kegiatannya bisa di banyak platform ya, bisa dari tadi Pinterest, bisa ngintip ke Instagram-nya Albata atau mungkin Instagram-Instagram yang
lain ya, atau mungkin bisa ngintip kegiatan anak-anaknya Mbak Elsa gitu ya. Itu. Jadi itu tadi Iya iya. ini masih membahas tentang fokusnya juga nih Mbak Elsa. Sama Mhm ya mungkin mhm. jawabannya ya? Iya sama benar, sama Mbak Caca. Kalau kalau untuk 8 bulan juga sepertinya belum ada fokus yang terlalu banyak dan Mhm. belum juga butuh lesson plan yang Iya terplanning gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu lebih ke bonding, bonding anak, terus habis sama kayak menyediakan ruang gerak mereka sebebas dan senyaman mungkin kalau umur 8 bulan gitu. iya iya iya. Kira-kira, Memang kira-kira memang begitu Mbak harus Caca. kita kembali lagi ke anak itu usia berapa, kira-kira sudah kira-kira anak ini mampu ngapain dan butuhnya apa, mungkin lebih ke kayak gitu ya. Jadi kita juga nggak overthinking nih, kayaknya, "Wah kok anakku belum bisa gini atau belum mau diajak ini, belum mau diajak itu," gitu ya. Padahal sebenarnya ternyata usianya juga memang belum, belum waktunya gitu ya untuk dia mempelajari hal-hal itu gitu. Iya benar. Nah, mungkin itu. Mhm. Betul sekali Mbak. Oke, masya Allah. Pertanyaan selanjutnya ya. Eee, Maaf ada beberapa pertanyaan, apakah bedanya, dengan homeschooling? Wah, pertanyaan menarik ini. Apa nih bedanya sama homeschooling, Mbak Elsa? Apa bedanya home Sebenarnya education? kalau bedanya sama homeschooling itu sama Mbak Caca. Jadi Iya iya. cuma apa kata-kata dari sekolah rumah itu di negara yang mana, home education itu di mana gitu. Tapi artinya sama sebenarnya. Cuma mungkin kalau home education itu, kalau homeschooling itu kebanyakan dimaknai untuk anak-anak yang sudah sekolah di sekolah formal, tapi nggak masuk sekolah formal. Jadi mereka sekolah di rumah. Kalau home education kebanyakan kan orang mikirnya ya dari anak usia dini gitu. Tapi pada intinya sama seperti itu Mbak Caca. Oke oke oke, ya bener ya, pada intinya sebenarnya sama gitu ya. Cuma home education ini memang Mm-mm. banyak banyak melibatkan kita juga ya sebagai orang tua, untuk terlibat langsung dalam pendidikan anak. Iya benar. Oke, selanjutnya ini Mm-mm. oh ini, biasanya umur berapa untuk mengajarkan anak laki-laki untuk tidur sendiri? Wah, adakah tips yang bisa diberikan sehingga anaknya tidak merasa seperti dicuekin? Oke, karena ada adiknya yang masih ASI eksklusif, jadi adiknya tidur sama Masya orang Allah. tuanya, tapi mungkin anak laki-lakinya ini sudah mulai harus tidur sendiri gitu. Wah, gimana tuh ngasih pengertiannya tuh? Masya Allah, ini saya juga berjuang nih sebenarnya. Jadi anak saya yang pertama itu umur 7 tahun, umur 7 tahun juga waktunya untuk tidur sendiri. Tapi karena ada adiknya, ya, jadi maksudnya pengennya tuh semuanya gitu, semuanya bareng-bareng sama adik-adiknya gitu tidur sendiri semua, adiknya nggak mau. Jadi saya juga masih proses sounding pelan-pelan gitu Mbak Caca kalau misalnya umur 7 tahun, kakak sudah umur 7 tahun, sudah harus tidur sendiri. Jadi biasanya sama Abi ditemani dulu, sebelum tidur ditemani dulu sampai tidur, nanti pelan-pelan tidur sendiri setelah, tapi ngomong dulu nanti kakak ditemenin sampai kakak tidur. Tapi kalau kakak sudah tidur, eh, Halo? nggak apa-apa gitu. Jadi masih proses juga sebenarnya saya Mbak Caca, masih proses buat dia tidur sendiri gitu Mbak Caca sebenarnya. Oke oke, Jadi itu yang berarti bisa tips kira-kira cuma itu karena saya belum mengalami sampai dia benar-benar berani tidur sendiri gitu Mbak Caca. ya memang itu tadi ya, berarti mulai sounding aja nih, mulai kasih pengertian gitu ya ke anaknya bahwa, "Oh ini udah waktunya kamu tidur sendiri," gitu ya. Oke oke oke. Itu tadi terus jangan lupa juga untuk bonding ya, jadi anaknya juga nggak ngerasa dicuekin gitu, atau dibeda-bedain Mm-mm, sama benar. adiknya ya. Oke, Iya benar Mbak Caca. selanjutnya ini oke ada pertanyaan, sebaiknya lesson plan ini dibuat per 1 minggu atau langsung 1 bulan? Apakah fokus Hmm. kepada indikator tumbuh kembang anak gitu? Gimana nih Mbak Elsa? Bismillah, coba saya jawab. Mhm, Eh, boleh biasanya kalau misalnya di awal kita tuh kalau untuk mengawali kan biasanya agak susah. Itu bikin aja dulu untuk 1 pekan. Nanti lama-lama kita langsung bisa bikin untuk 1 bulan gitu Mbak Caca. Jadi udah ada stok. Oh berarti pekan depan mau ngebahas tentang ini gitu. Tapi untuk di awal boleh dibikin dulu untuk 1 pekan gitu misalnya, supaya nggak terlalu banyak yang dicari misalnya idenya apa. Sebenarnya kan udah banyak 1 pekan. Jadi bisa dimulai dari bikin dulu
coba bikin dulu 1 pekan. Nanti lama-lama udah spontan aja itu keluar, oh ini kayaknya ini, matematikanya ini deh, ini gitu. Jadi untuk pertama bisa dibikin 1 pekan. Yang kedua, apakah harus sesuai dengan checklist indikator? Lagi-lagi nih nggak ada template baku. Itu checklist indikator dari Diknas itu hanya untuk memudahkan kita sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita mau di luar itu juga boleh. Misalnya kita pakai 5 area belajar di Montessori gitu. Oh dia practical life-nya udah sampai di menjepit gitu kan, nggak dibahas Ya, detail di Diknas. Kita bisa bikin dari situ, nggak apa-apa juga gitu. ya, ya, ya. Jadi bebas aja sebenarnya. Yang paling tahu kebutuhan dan tumbuh kembang anak-anak kan umi-umi sendiri. Jadi boleh disusun sendiri sesuai dengan yang dibutuhkan. Begitu kira-kira Mbak Caca. Oke, Masya Allah. Terima kasih Mbak Elsa tanggapannya. Selanjutnya, bagaimana caranya mengajarkan anak yang belum mau belajar membaca dengan buku tanpa paksaan namun tetap menyenangkan? Oke, sebenarnya di usia berapa sih anak benar-benar siap untuk belajar huruf ini maksudnya A, B, C, D gitu ya, sambil menyusun kata? Karena ini anaknya cenderung lebih suka menghafal dan mengaji Iqra, Masya Allah ya. Apakah itu wajib Masya Allah. anak usia 4 tahun? Oh, anaknya usia 4 tahun nih, Mbak Elsa. Kapan nih Masya kira-kira wajib mengajarkan anak, abjad gitu, alfabet? Allah. Masya Allah. Masya Allah, lebih suka mengaji Iqra ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya itu, saya dulu pernah juga punya pertanyaan seperti ini, Mbak Caca. Jadi sebenarnya kita tuh ngajarin alfabet dulu atau Iqra dulu, itu pertanyaan saya gitu. Oke. Tapi ternyata terjawab, semua itu tergantung dari kebutuhan keluarga gitu. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada. Maksudnya ini harus harus alfabet dulu baru hijaiyah, itu sebenarnya nggak apa-apa, bebas, nggak ada harus yang mana dulu. Kalaupun dia mau mengaji Iqra dulu, alhamdulillah, berarti ya udah kita fasilitasi gitu. Mumpung dia lagi bersemangat tuh belajar Iqra, kita fasilitasi, kita kita arahkan, kita bikin jadi menyenangkan, akhirnya dia lebih mudah untuk belajar Iqra-nya. Lalu bagaimana belajar alfabetnya? Boleh kita lakukan dengan paralel misalnya. Tapi hal yang pertama kita lakukan, kita melihat dulu kan ketertarikannya. Bisa kita mulai dengan membacakan buku. Yang kedua, kalau misalnya dia udah mulai penasaran sama ketika dibacakan buku, ini huruf apa, ini huruf apa, ini huruf apa ya gitu. Biasanya tuh anak-anak pasti ada penasarannya. Ini huruf apa ya gitu. Bentuknya kok gini. Boleh kita kenalkan dengan bunyi huruf. Kalau bisa kita perkenalkan pertama itu bunyi hurufnya dulu. Karena di Indonesia udah terlalu lebih terkenal A, B, C, D daripada bunyi huruf, ya bisa kita kenalkan keduanya. Karena kalau kita kenalkan bunyi huruf, untuk nanti building word-nya itu lebih mudah gitu Mbak Caca, dari pengalaman yang saya alami. Jadi tuh karena anak saya yang pertama dan kedua itu proses membacanya tuh beda. Kalau anak saya yang pertama, dia bisa membaca dengan stimulasi step-step yang dari Montessori. Misalnya pertama fonik dulu, lalu kemudian building word gitu, lalu lama-lama dia bisa baca. Tapi itu melewati step-step itu runut. Anak saya yang kedua, saya merasa tidak pernah menstimulasi apapun, tiba-tiba dia bisa baca gitu Mbak Caca. Masya Allah. Ternyata setelah saya amati, itu karena dibacakan buku, jadi dia kayak merangkai-rangkai sendiri gitu baca Caca, karena kan sering banget dibacain buku, sering banget baca, oh ternyata kalau B, oh BU, berarti dia tiba-tiba aja bisa baca. Saya juga kaget, oh, kok ternyata bisa baca gitu. Oh, Jadi waktu saya ditanyain, sebenarnya patokannya anak bisa baca tuh umur berapa sih? Sebenarnya nggak ada patokannya gitu. Jadi kalau kita kadang insecure, ini anak tetangga umur 3 tahun udah bisa baca, anak saya kok belum. Nggak apa-apa, karena perkembangan setiap anak itu beda. Ini kakak sama adik yang di rumah pun usianya berbeda bisa bacanya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu, sebenarnya nggak ada kayak harus berapa tahun ya bisa baca. Yang penting kita tetap stimulasi aja anak-anak, nanti lama-lama mereka akan sampai tuh pada fase sensitif periodnya terhadap bahasa gitu. Nah, di sana ketika mereka sudah sampai di situ, lalu kita stimulasi dengan tepat, kita nggak memaksa dengan hal yang menyenangkan, insya Allah nanti jalannya tuh lebih mulus gitu Mbak Caca. Jadi nggak ada wajib diajarkan usia berapa gitu menurut saya. Kalaupun sekarang dia lagi suka Iqra, nggak apa-apa, fasilitasi, ajak mereka belajar dengan menyenangkan, Iqra-nya nggak apa-apa. Sambil pelan-pelan dikenalkan huruf abjadnya oke, Masya Allah, Masya Allah dengan ya. cara yang menyenangkan. Begitu Iya, kira-kira Mbak Caca.
Benar-benar. Ternyata memang setiap anak itu beda-beda ya, kakak sama adik aja bahkan bisa beda begitu ya, Mbak Elsa ya? Iya, benar-benar Mbak Caca. Jadi nggak perlu insecure, "Oh anakku belum bisa ini, anakku belum bisa itu," nggak masalah karena memang pertumbuhan setiap anak itu berbeda gitu. Yang penting kita ikhtiar terus aja untuk terus kasih mereka stimulasi yang bagus gitu ya. Oke, Iya, benar. semoga menjawab ini selanjutnya nih. Bagaimana dengan timing belajarnya? Oh, idealnya dalam satu hari itu belajarnya berapa jam sih gitu? Mungkin kan karena anak itu nggak cuma belajar satu ya, kadang perlu belajar tahfidz juga gitu. Kira-kira berapa jam sih waktu pembagian waktunya tuh yang bagus, Mbak Elsa? Hmm. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misal ini saya menjawab yang saya lakukan di rumah ya Mbak Caca. Ya, Kalau untuk kakak kan sudah masuk ke fase akademis, jadi saya pakai short lesson. Jadi untuk beberapa subjek belajar itu saya cuma sebentar gitu Mbak Caca. Misalnya satu hari itu ada 5 subjek yang saya berikan, seperti studi Al-Quran, Siroh, kemudian tadabur Quran, matematika, bahasa, copywork kayak gitu. Itu ada yang 5 menit aja, 10 menit. Sebenarnya sedikit aja. Jadi kalau di total itu 1,5 jam tuh sebenarnya udah semua selesai gitu Mbak Caca. Tapi nggak diselesaikan dalam satu waktu. Misalnya 3 subjek, kemudian dia istirahat, main sama adik, kemudian lanjut lagi subjek berikutnya. Nah, untuk adik-adiknya yang belum masuk ke fase akademis, itu saya nggak pakai jadwal, saya nggak pakai timing, saya nggak, sesukanya aja mereka mau misalnya udah Bu, udah selesai nih belajarnya gitu. Udah selesai, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau mereka misalnya ikut kegiatan yang lain, ketika waktunya berkegiatan, misalnya kalau ikut kelas bahasa Inggris misalnya, ya udah nggak apa-apa berarti waktunya ikut kelas bahasa Inggris. Tapi di luar kegiatan yang sudah terjadwal, kegiatan yang ada di rumah untuk adik-adik yang masih ada di usia dini, itu saya nggak pakai harus berapa jam dia duduk, itu enggak Mbak Caca. Jadi wow, saya bebaskan aja, misalnya udah satu Bu, udah capek, ya udah nanti boleh lanjut lagi gitu, main. Karena mereka pada hakikatnya masih bermain kan Mbak Caca, jadi ya. mereka masih sering main gitu. Tapi untuk kakak udah punya jadwal yang udah ada timingnya gitu kira-kira Mbak Caca. Oke, itu dia sebenarnya nggak ada paksaan juga, nggak ada ketentuan yang harus gitu ya, harus Heeh, jam, harus berapa jam, benar. disesuaikan saja dengan kondisi anaknya juga gitu. Iya, benar-benar. Oke, oke, oke. Masya Allah ini nggak terasa kita sudah jawab sebanyak ini, tapi masih ada hampir 40 pertanyaan lagi yang belum terjawab. Masya Allah. Ya, tapi Masya Allah, Ini tapi ada juga Mbak ya, Caca, ini ada juga yang masuk ke direct message saya Mbak Caca. iya masih ada yang masuk ke direct message-nya juga ya. Iya, ini Iya, eh, Masya Allah. Iya, gimana Mbak Masya Elsa Allah. mau mau kita lanjutkan? Boleh, saya ngikut Mbak Caca aja. Nah, oke, oke baik kita lanjutkan sedikit lagi ya. Saya mau bertanya, misalkan anak mendapatkan tugas dari guru dan tidak mood ngerjakan, oke setelah dibujuk juga tetap nggak mau, gimana kita sebagai orang tua untuk bagaimana kita sebagai orang tua yang menyelesaikankah atau kita biarkan saja tugas tersebut tidak diselesaikan? Jadi nunggu anaknya mau nih, gimana tuh Mbak? Ini pejuang daring ini ya, Masya Iya, Allah. Saya dari suka salut loh sama ibu-ibu pejuang daring, Masya Allah, Masya Allah. Saya belum tentu bisa itu. Jadi kalau misalnya nggak mood karena tugas, kayaknya kita gali dulu deh. Kenapa dia nggak mood? Kenapa anak-anak nggak mood? Bisa jadi mungkin, pokoknya kita gali dulu, tanya alasannya kenapa kok kakak nggak mau ngerjain gitu. Mungkin dia capek, dia lapar, dia ngantuk. Kalau misalnya alasannya itu alasan yang bisa dipenuhi, misalnya ngantuk, ya udah istirahat dulu nggak apa-apa. Lapar, ya udah nggak apa-apa makan dulu. Tapi kalau misalnya alasannya kayak aku nggak bisa Bu, itu susah gitu. Berarti kita bisa temani kerjain bareng-bareng gitu. Yang mana yang susah, di mana yang nggak bisa gitu. Intinya kita dampingi gitu Mbak Caca, jangan diselesaikan sendiri dulu gitu, karena kita nggak akan tahu akar permasalahannya itu dia nggak mau ngerjain karena apa, itu dulu sih yang sebenarnya kita gali gitu. Saya juga pernah itu ngalamin, kan kakak ada ikut beberapa beberapa student club gitu, misalnya di situ ada project untuk bikin sesuatu, dia tiba-tiba bilang nggak mau gitu kan, enggak aku nggak ngerjain ini loh, padahal di awal udah berkomitmen untuk ikut pilihannya sendiri gitu, itu ikut student club pilihannya sendiri. Tapi ketika digali misalnya pernah beberapa waktu karena aku capek gitu, aku capek Bu gitu. Kalau capek istirahat, atau kalau dia nggak ngerti maksudnya apa gitu, ya udah berarti kita dampingi,
yang nggak ngerti di bagian mana gitu, lalu kita bahas bersama. Intinya kita cari akar permasalahannya dulu sebelum akhirnya kita memutuskan harus ngapain gitu Mbak Caca. Supaya kalau nanti ke depannya ada lagi tuh alasan dia nggak mau, kita bisa cari lagi tahu daripada lagi oh aku boleh sama ibuku ternyata nggak ngerjain gitu. Iya, iya, Itu takutnya sih yang ditakutkan gitu. iya, benar. Gitu mungkin Mbak Caca. Iya, jadi yang pertama memang harus kita cari tahu dulu ya anaknya itu nggak maunya kenapa gitu ya, biar kita bisa mengatasi. Selanjutnya harus ngapain nih? Mm-mm. Oke, oke, oke. Kita Iya benar. lanjut. Ini ada pertanyaan lagi. Oke, ini ceritanya ada kakak dan adik ya, usianya 35 bulan dan 19 bulan. Biasanya kalau adiknya ikut kegiatan bareng dengan kakak, si kakak akan kesal marah-marah sambil mengacaukan permainannya. Kakak nggak mau sharing dengan adiknya. Selama ini biasanya kegiatannya saya pisahkan. Salah satu anak akan dipegang keluarga selama berkegiatan dengan saya. Salah satu anak akan dipegang keluarga selama berkegiatan dengan saya. Gimana cara membuat kakak mengerti dan bisa bermain dengan adik? Oke, ini kakak sama adiknya ini Mhm. uh, suka iri-irian nih. Nah, yang kakaknya nggak mau main sama adiknya. Jadi selama ini ya sama adiknya dipisah kegiatannya. Gimana tuh, Mbak Elsa? Ya, Masya Allah, ini pengalaman saya juga ini kayaknya. Curhatan saya juga, Mbak Caca. Jadi dulu pernah kalau sekarang masih juga sih sebenarnya. Apalagi masih umur segitu ya, masih fase egosentrisnya masih tinggi. Itu banget misalnya adik mau ikut, ih ngapain sih adik ikut, tadi kan hidupnya sendiri gitu Mbak Caca. Suka ya. Jadi terus dia nggak mau, dia nggak mood. Iya, jadi itu halnya sama dulu saya juga ngelakuin hal yang sama. Kalau misal, tapi karena saya sendirian, kalau misal di rumah itu cuma saya gitu Kak. Jadi nggak mungkin si kakak di-handle sama yang lain. Jadi caranya tuh saya kasih kakak kegiatan yang bisa dia kerjakan sendiri tanpa perlu didampingi. Misalnya apa ya? Misalnya butuh mendampingi adik baca buku, misalnya adiknya pengen dibacain buku. Sedangkan kakak lagi butuh belajar bersama ibu gitu. Ya udah saya kasih dulu misalnya kegiatan yang bisa dia lakukan sendiri. Untuk sementara, untuk kayak mengalihkan tapi dia tetap berkegiatan. Misalnya kakak bikin Play-Doh sendiri dulu deh, bikin bentuk ini ya gitu. Nanti tunjukin kalau udah jadi. Atau kakak bikin dari Lego, bikin dulu ini, nanti tunjukin ya kalau udah jadi atau gambar. Nah, sementara dia ngerjain, saya sama adik gitu. Nah, yang susah memang adik. Kalau waktu giliran kakak, adik ikut aja nempel ke ibu. Itu emang susah. Jadi mau nggak mau, harus tetap sounding ke kakak. Nggak apa-apa kakak, adiknya cuma lihat aja kok. Nanti lama-lama, nggak apa-apa kak, intinya pengen main bareng, kerjainnya sama gitu, kakak yang ini. Intinya tetap sounding sih Mbak Caca, tapi tuh nggak mungkin bakalan instan dia tiba-tiba mau aja berbagi sama kakak, sama adik. Pasti drama itu akan terjadi bahkan sampai sekarang gitu. Jadi Oke. nggak apa-apa sih menurut saya. Untuk sementara kalau misalnya mau handle, bisa dialihkan ke pekerjaan yang bisa dia lakukan sendiri gitu kira-kira. Oke, Masya Allah, ya ya benar. Memang kita sebagai Umi juga satu harus sabar, dua memang harus pinter-pinter untuk mencari celah gitu ya. Jadi gimana caranya supaya si kakak juga tetap punya kegiatan sendiri dan tidak merasa diabaikan gitu ya, tapi tetap si adik juga tetap bisa menerima pelajaran dengan tenang gitu ya, tanpa direcokin kakaknya gitu mungkin ya. Tapi kembali lagi tadi yang bisa saya garis Iya bawahi benar. sharingnya Mbak Olivia adalah sharing Mbak Elsa adalah bahwa ya nggak apa-apa gitu usia segitu itu memang usianya anak lagi egois-egoisnya gitu ya. Jadi kita memang sebagai orang tua yang harus memaklumi gitu ya dan menengahi gitu. Oke, jadi nggak masalah, nggak usah jangan patah semangat Umi, semangat ya. Insya Allah Allah mudahkan untuk pembelajaran Iya. selanjutnya. Oke, izin Amin. bertanya. Jika anak sedang fokus bermain, sedangkan akan lanjut ke kegiatan selanjutnya, apakah orang tua boleh distraksi fokusnya atau bagaimana? Oke. Jadi misalkan udah ada satu kegiatan nih, ini anak lagi fokus banget nih, misalkan fokus menggambar gitu ya, tapi kita ada jadwal kegiatan lainnya nih, gimana kira-kira apakah dilanjutkan atau kita tunggu aja gitu sampai anaknya selesai? Gimana tuh, Mbak Elsa? Oh, misalnya waktu gambar ada les tambahan gitu ya Mbak Caca misalnya. Iya, iya. Pernah sih ini pernah.
Ya ini pernah nih, kalau kakak suka banget gambar gitu, ternyata ada waktu jadwal kegiatan kelas bahasa Inggris gitu, les bahasa Inggris. Biasanya biasanya kalau misalnya dia udah tahu jadwal, udah bisa diajak, kita kasih tahu sebelum, kakak 5 menit lagi kelasnya masuk nih gitu. Jadi dia tahu kayak, oh iya Bu, 5 menit lagi gitu. Tapi kalau ternyata kita lupa, biasanya kita banyak lupanya tuh, sibuk ngapa-ngapain, ternyata, kak udah jam 2 kak, cepet kak gitu kan, sukanya gitu itu ibu-ibu. Padahal dia masih gambar. Padahal dia masih gambar. Terus saya tuh biasanya ini kasih tahu, kakak boleh dilanjut nanti gitu, karena ada kewajiban kalau misalnya ikut les itu kan kayak udah bagian dari komitmen dia di awal gitu. Jadi kita ingatkan lagi kayak komitmennya dia gitu. Kakak, nah soalnya jam 2 kelasnya habis ini mulai gitu. Atau kita kasih, kan kita juga nggak enak misalnya kita lagi ngapain tiba-tiba disuruh berhenti. Kita kasih kelonggaran waktu, ya udah kakak selesaiin 5 menit lagi, tambahan 5 menit ya, habis itu masuk kelas gitu. Iya Bu, gitu biasanya. Jadi biasanya saya ngakalinnya kalau saya yang lupa, biasanya kan saya ngapa-ngapain tiba-tiba lihat jam udah waktunya masuk, biasanya saya kasih tambahan waktu gitu. Ya udah boleh gambar 5 menit, tambahan waktunya 5 menit gitu Mbak Caca. Iya. Tapi kalau misalnya bisa diingatkan sebelum kelas mulai, ingetin dulu gitu. Oh 5 menit lagi udah ada jadwal gitu. Jadi dia bisa kira-kira, oh iya aku harus selesaiin gitu. Ya sebenarnya itu juga. Biasanya saya seperti itu sih Mbak Caca. Iya benar banget. Jadi sebenarnya itu juga biar anak juga tahu sendiri ya batasannya. Oh kira-kira berapa menit lagi nih aku bisa gambar. Mm-mm. Kita mulai melatih dari sekarang ya untuk dia bisa manage waktu gitu ya. Iya benar banget, Mm-mm. Masya Allah benar banget. Ini Iya mungkin benar. pertanyaan terakhir nih Mbak Elsa. Ini ada beberapa pertanyaan yang serupa. Saya simpulkan saja ini eh, tentang menumbuhkan semangat belajar nih. Gimana caranya menumbuhkan semangat belajar anak, terutama misalkan untuk seperti belajar mengaji gitu ya. Gimana caranya anak udah usia 4 tahun tapi belum mau belajar mengaji, misalkan seperti itu. Ya, ya benar. Jadi gimana nih? Kira-kira menumbuhkan belajar mungkin satu belajar secara umum dulu ya, pelajaran-pelajaran yang lain. Yang kedua juga gimana caranya supaya anak mau semangat mengaji gitu. Ada tips nggak nih Mbak Elsa? Bismillah. Ini ini kesimpulan dari yang saya lakukan gitu Mbak Caca. Ya. Dulu saya kayak banyak hal yang saya lakukan, ternyata tips yang paling ampuh untuk menumbuhkan semangat belajar itu menciptakan atmosfer. Oke. Jadi kalau dia ngelihat, oh ibu itu juga belajar juga, oh ibu juga belajar ngaji kok gitu. Jadi aku belajar juga gitu ngelihat. Jadi ngelihat semua orang belajar. Contoh sederhana kayak misalnya mau mau anak suka baca buku, berarti ciptakan atmosfer di rumah yang kental dengan buku. Misalnya kita suka baca, kita bacakan, ayahnya suka baca gitu. Terus memberikan keteladanan, memberikan keteladanan juga itu kita ikut, dia tahu kalau kita ikut belajar gitu, bukan kayak nyuruh-nyuruh aja, ayo kamu ini belajar ikro, ini udah waktunya ngaji, nggak pernah ngaji, main terus gitu. Tapi kita nggak pernah belajar ikro gitu, kita nggak pernah memperlihatkan semangat kita untuk kita juga belajar kayak gitu. Ini ibu juga ikut belajar supaya bisa ngajarin kakak, supaya sama kayak kakak Oh, gitu. Jadi dia ngerasa nggak sendirian gitu Mbak Caca. Jadi kalau anak-anak gimana caranya menumbuhkan semangat, yaitu kita juga bersemangat belajar gitu. Karena home education itu bukan kita mengajari anak-anak gitu fokusnya, tapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh bersama anak-anak. Jadi kalau kita belajar, anak-anak melihat kita semangat belajar, insya Allah tuh dia pasti semangatnya nular gitu kalau kata orang-orang. Gitu Mbak Caca. oke, Masya Allah, bener banget. Itu memang hal yang paling dasar ya, yang mempengaruhi semangat belajar anak ya. Memang kita harus semangat gitu ya. Kita harus menciptakan atmosfer yang bagus gitu ya. Kalau misalkan mau dia belajar mengaji, kita ajak belajar mengaji bareng gitu ya. Misalkan pengen anak bisa mau sholat, berarti kita emang harus ciptakan atmosfer bahwa sholatnya 5 waktu gitu. Jadi anak juga mau ikut gitu. Masya Allah bener banget, bener banget. Itu memang salah satu basic gitu ya, supaya anak-anak bisa semangat belajarnya. Oke, Masya Allah, ternyata banyak sekali ya Mbak Elsa yang sudah bisa kita sharingkan hari ini, Masya Allah. Masya Allah. Iya, oke. Mungkin itu tadi mewakili pertanyaan terakhir kita pada webinar kali ini. Waktu sudah menunjukkan jam 9 malam ya, waktu Indonesia Barat. Mbak Elsa kebetulan di Kalimantan juga ya udah waktu waktu Indonesia Tengah ya berarti ya.
Sudah jam 10 malam berarti. Iya benar Mbak Caca. Wah, Masya Allah, tapi Umi di sini masih bertahan ya, banyak yang masih bertahan, berarti masih semangat buat belajar ya, Masya Allah. Oke, mungkin sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Saya berterima kasih sekali kepada, Mbak Elsa, terima kasih atas sharing-sharing ilmunya hari ini ya. Sama-sama Mbak Caca, saya juga terima kasih. Oke, terima kasih juga kepada semua Umi, Abi yang sudah bergabung di webinar Albata kali ini. Semoga webinar kali ini bermanfaat ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil, banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil. Semoga dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan home education, karena ingat bahwa keluarga adalah peranan yang paling penting, memegang peranan yang paling penting dalam pendidikan anak. Jangan lupa kalau butuh partner belajar, langsung hubungi Albata. Oke, baiklah saya mewakili Albata di sini. Sekali lagi berterima kasih kepada Mbak Elsa sebagai narasumber, juga kepada Umi dan Abi yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian atau dalam webinar kali ini terdapat kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan gitu ya. Baiklah, mungkin cukup sekian kita akhiri webinar kali ini ya Mbak Elsa ya. Iya Mbak Caca. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.